Si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan. Hari ini sedang berlangsung untuk yang kawan si tersangka itu. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Anak AG, kami harus sebut anak AG, ya ini anak yang berkonflik dengan hukum. Peran AG yang saat ini sudah diperiksa 3 kali sebagai pemicu. Pasti penyidik sedang mendalami untuk menetapkan statusnya atau sebagai tersangka. Urutan kejadian ada kemungkinan ada penambahan tersangka baru. Hanya kan orang berbuat itu kan tentu ada faktor penyebab. Siapa yang menyebabkan? Nah, itu tentunya akan menjadi pendalaman sehingga kalau tidak ada penyebab ini kan tidak mungkin kejadian itu terjadi. Tapi kalau misalnya dia mengandung unsur fitnah misalnya saja, supaya dia berantem atau supaya dia ini memfitnah bahwa dia adalah memperlakukan saya sedemikian rupa, dikualifikasi tidak pidana, tapi tidak ada buktinya, hanya untuk mengadu saja, yaitu ada kualifikasi, dia dapat dikualifikasi bukan sebagai korban, tapi dia sebagai pelaku. Hasil penyidikan tadi ada tersangka, pelakunya adalah dikualifikasi sebagai atau masih kategori anak. Perkara yang anak harus diadili di pengadilan anak. Kalau di peradilan anak itu ya antara pelaku anak, ya kebetulan sekarang korbannya juga anak ya. Jadi saya kira itu ruang negosiasi sangat potensial untuk bisa dilakukan antara orang tua dengan keluarganya dan anak dengan keluarganya itu. Restoratif justice tidak boleh memaksa satu atau kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tertentu. Dengan kata lain, restoratif justice sebagai sebuah proses tetap terbuka kemungkinannya untuk gagal, tetap terbuka kemungkinannya untuk menemui jalan buntu yang kemudian bisa saja berlanjut dengan langkah litigasi. Nah, syarat dan ketentuan semacam inilah yang juga harus secara seksama diperhatikan oleh pihak penyidik agar tidak ada satupun pihak, baik dari penyidik maupun selain penyidik, yang kemudian terkesan memaksakan adanya langkah damai, memaksakan adanya restoratif justice atau mediasi, apapun etikatnya luhur untuk itu. Apapun tindakan terhadap anak kalau terkait dengan seksual adalah perkosaan gitu. Jadi kalau pelakunya dewasa, ini anak, itu perkosaan. Meskipun anak itu tidak apa istilah bahasanya tidak melakukan pemberontakan lah, tidak ini. Tapi tetap itu dikualifikasi perkosaan. Nah, mengutip dari situ, maka saya ingin memberi penjelasan bahwa kalau itu pelakunya dewasa, kemudian melakukan penganiayaan berat terhadap seorang anak, apakah itu direstoratif ya? Saya kira agak sulit ya, tapi andai kata memungkinkan itu direstoratif ya prinsipnya bagus juga. Yang penting jangan sampai merugikan kepentingan dari korban kejahatan ini gitu ya. AG, pacar Mario, ditetapkan sebagai pelaku kasus penganiayaan D. Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan AG yang berusia 15 tahun, kekasih Mario dan Satrio yang berusia 20 tahun, turut terlibat dalam kasus penganiayaan remaja 17 tahun berinisial D di Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, AG ditetapkan sebagai salah satu pelaku dalam kasus itu. Diketahui, AG berada di lokasi kejadian pada saat penganiayaan. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak berhadapan dengan hukum, meningkatkan statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau perubahan menjadi pelaku, ujar Hengki. Untuk anak ini tidak boleh disebut tersangka, ibu dia. Meski begitu, penyidik akan memberikan perlakuan khusus
terhadap AG sesuai aturan penanganan anak berhadapan dengan hukum dalam undang-undang yang berlaku. AG dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 355 ayat 1 junto 56 subsidiar, pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 lebih subsidiar, pasal 353 ayat 2 lebih subsidiar, pasal 351 ayat 2 KUHP. Sebagai informasi, Mario, anak IKS pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo, menganiaya korban yang berinisial D pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi berinisial apa yang menyebut AG yang berusia 15 tahun kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya Sinan Lucas yang berusia 19 tahun. Kemudian Sin memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Sin juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Dugaan pelecehan seksual D pada AG, pacar Mario, tak perlu diungkap ke publik. Pakar berkata, bisa batal demi hukum. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario dan Disatrio yang berusia 20 tahun terhadap D yang berusia 17 tahun mulai bergulir pada adanya dugaan pelecehan seksual. Semula, penganiayaan dilakukan Mario lantaran tak terima perlakuan tak baik yang berinisial D yang diterima kekasihnya AG yang berusia 17 tahun. Namun hingga kini polisi tidak mengungkapkan perlakuan yang dimaksud. Kendati demikian, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menilai kepolisian tidak perlu mengungkap ke publik soal adanya dugaan pelecehan tersebut. Pasalnya, kata Fikar, persoalan itu telah merembet pada masalah kesusilaan dan melibatkan anak di bawah umur yang dalam hal ini adalah AG. Jika polisi tetap memproses secara terbuka, maka kasusnya berpotensi batal demi hukum, tutur Fikar. Lebih lanjut, Fikar menjelaskan, jika dugaan pelecehan itu mencuat ke publik bukan tidak mungkin, ada ditentang, akan ditentang dan diproses oleh kuasa hukum pihak AG di penyidikan maupun pengadilan.